Kelihatan, Bu. Ini mata kuliah HT ya. Minggu lalu saya nggak hadir, saya minta tolong Diti. Diti sampaikan teman-teman ada tugas yang harus dikerjakan. Udah dikerjakan semua ya? Udah Bu. Udah kirim ke email juga. Udah kirim ke email ya Diti ya. Makasih. Sudah Bu. Oke. Baik, ini mata kuliah AHT, analisis hasil tangkapan. Ada 4 orang pengajarnya. Nah, di kelas satunya, di kelas 02 ya, di kelas 01, saya itu sebagai koordinatornya. Ya, nama saya pertama dan saya masuk pertama. Dan Bu Alfi di kelas ini sebagai koordinator. Ya, Bu Alfi dan juga Pak Rian ya, yang udah masuk ya. Pak Rian atau Pak? Sudah Bu. Iya, Pak Rian. Pak Rian ya. Nah, Pak Rian dan Bu Alfi udah masuk. Tentunya udah dibahas nih apa sih pengertian hasil tangkapan, mengapa harus kita pelajari analisis hasil tangkapan ini. Pastinya sudah diajarkan, sudah diingatkan ataupun dipaparkan oleh dosen-dosen sebelumnya. Nah, Bu Alfi materinya tentang apa aja? Materi Bu Alfi tentang apa aja? Bu Alfi ada tentang pendataan hasil tangkapan, Bu. Oke, pendataan. Kemudian apa lagi, Utari? Sampling hasil tangkapan. Habis itu pertama kali pengenalan tentang hasil tangkapan. Oke, pengenalan ya. Pengenalan hasil tangkapan, pendataan, sampling. Nah, pendataan itu berkaitan erat nantinya ketika kalian mengambil tugas akhir, ya. Ada bagaimana cara mengambil data, ya, itu berkaitan dengan samplingnya, teknik pengambilan datanya seperti apa, jenis datanya seperti apa. Nah, itu harus kalian ketahui. Makanya di mata kuliah AHT ini erat kaitannya di bagian bab 3-nya si tugas akhir, ya, metode penelitiannya, ya, di mana ada bagian lokasi dan lokasi dan waktu penelitian, data yang dibutuhkan, bahan dan alatnya, teknik pengambilan datanya. Nah, jadi adanya mata kuliah AHT ini mendukung tugas akhir kalian nantinya, mendukung pelaksanaan tugas akhir kalian nantinya. Ya, ada pendataan, ada sampling gitu ya. Saya memiliki keterbatasan waktu dan biaya. Saya bisa melaksanakan sampling, saya bisa melakukan sampling untuk pengambilan data hasil tangkapannya gitu ya. Atau saya bisa melakukan sensus, karena apa? Daerah penelitian saya, armada penangkapannya, unit penangkapannya itu hanya terdiri dari 10 unit, hanya berjumlah 12 unit, hanya berjumlah 15 unit saja. Nah, saya mau melakukan sensus untuk hasil tangkapan keseluruhan armada pukat cincinnya ataupun armada lainnya, gitu ya. Nah, ini itu berkaitan dengan samplingnya, yang ada purposive sampling, snowball sampling, ya. Stratified sampling. Nah, itu teknik-teknik sampling yang harus kalian ketahui. Kemudian dari segi jenis data, pengambilan datanya gitu ya, pendataannya. Data apa yang kalian ambil di lapangan? Data apa yang harus kalian gunakan untuk penelitian kalian? Nah, data tersebut yang harus kalian ambil di lapangan. Berkaitan dengan apa? Komposisinya, catch composition-nya, komposisi sel tangkapannya, yang berkaitan dengan apa? Jumlah individunya, yang berkaitan dengan apa? Jumlah bobot beratnya, gitu. Nah, itu tergantung dari tujuan penelitiannya. Nah, bagaimana cara kita mendata? Saya perlu melakukan pengukuran ikan. Bagaimana teknik mengukur ikan, gitu. Bagaimana cara mengidentifikasi jenis ikan. Nah, semua itu kita pelajari di mata kuliah AHT ini, gitu. Nah, itu ya. Jadi AHT ini, mata kuliah AHT ini erat kaitannya dengan tugas akhir kalian. Karena kita tidak pungkiri bahwa kebanyakan umumnya mahasiswa PSP itu mengambil tugas akhir yang berkaitan dengan hasil tangkapan, analisis hasil tangkapan. Ya. Tuh udah kita pelajari ya, pendataan. Nah, dari hasil tangkapan ini apa pengertian hasil tangkapan? Apa pengertian hasil tangkapan?
Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Hasil tangkapan berupa total dari apa yang harusnya dicapai oleh para nelayan, Bu. Total Dari operasi tangkapan. ya, berkaitan dengan produksi yang diperoleh nelayan gitu ya, Bimantoro ya. Ya benar, Bu. Oke. Bisa dikembangkan lagi nggak, Biman? Biasanya hasil tangkapan melalui fish targetnya, Bu. Dan terkadang juga dibarengi dengan tangkapan sampingan seperti bait catch gitu, Bu. Ya. Jadi memungkinkan Mungkin juga, Bu, untuk pengembangan. ya, memungkinkan juga tertangkapnya bait catch gitu ya. Iya, Bu, benar. Bait catch dalamnya. Oke. Baik, yang lainnya boleh memberikan pendapat? Jawab. Ya, silakan Irfan. Menurut saya hasil tangkapan itu adalah komponen atau hasil dari penangkapan nelayan tersebut, dan tidak kemungkinan juga nelayan tersebut mendapatkan hasil utama, dan ada juga hasil sampingan yaitu bycatch dan discard, di mana bycatch yang berarti hasil tangkapan yang masih ada nilai jualnya, sedangkan discard memiliki nilai jual tetapi rendah gitu. Oke, baik. Ada sedikit perbedaan, Irfan. Memungkinkan tertangkap bycatch, tetapi juga memungkinkan tertangkapnya si discard ini. Ada tambahan discard. Oke, tadi dari Biman ada main catch-nya, fish targetnya ya, Irfan sama juga. Ada main targetnya, fish targetnya, kemudian ada bycatch-nya. Ya, kemudian ada penambahan dari Irfan. Ternyata ada juga memungkinkan tertangkapnya discard dalam hasil tangkapan nelayan tersebut. Oke, ada lagi yang berbeda? Izin menjawab, Bu. Silakan Rizky Rahmayani. Itu kan, Bu, hasil tangkapan. Jadi hasil tangkapan itu adalah merupakan hasil yang diperoleh ketika nelayan melakukan operasi, itu produksi di laut misalkan, Bu. Di situ, Bu, ada terdapat 3 komponen. Ada main target, adalah merupakan target utama yang menjadi incaran daripada nelayan tersebut. Yang kedua adalah bycatch. Bycatch adalah merupakan target sampingan yang mana yang didapatkan bukan menjadi target utama, Bu. Yang ketiga adalah discard. Discard adalah merupakan hasil tangkapan yang dibuang kembali karena tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan ataupun tidak sesuai dengan main target tersebut, Bu. Sekian, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Rizky. Kemudian ada Bimantoro Hadi, kemudian ada Rizky Rahmat Yani, Irfan Khairullah. Oke, ada 3 orang yang sudah saya catat namanya ya. Sebentar. Oke. Ya. Hasil tangkapan merupakan seluruh sumber daya ikan, ya. Semua jenis ikan termasuk biota perairan yang diperoleh oleh nelayan, ya, baik hasil tangkapan utama maupun hasil tangkapan sampingannya. Jadi seluruh sumber daya ikan, tidak hanya berbicara ikan saja. Oh, ada nelayan tiram, ada nelayan apalagi udang, misalkan nelayan apa namanya yang ekspor itu lobster. Apa ya? Apa? Lobster, bukan? Ya, nelayan lobster. Ya, beda-beda. Nah, sesuai dengan jenis alat tangkapnya, sesuai dengan armada penangkapannya. Ya, jadi seluruh sumber daya ikan. Bahkan yang dikatakan nelayan itu orang yang melaksanakan hobi, ya, yang melakukan hobi memancing, yang memperoleh hasil tangkapan itu juga disebut nelayan. Tapi nelayan apa? Nelayan yang berdasarkan hobinya, bukan untuk kebutuhan hidupnya gitu ya, bukan sebagai pekerjaan utamanya gitu. Jadi seluruh sumber daya ikan. Ingat kembali, apa itu pengertian sumber daya ikan? Apa-apa saja jenis sumber daya ikan di dalamnya. Ya, coba nanti baca-baca lagi pengertian perikanan apa gitu. Saya nggak ngulang lagi sampai ke sana. Nah, hasil tangkapan utama